Umur banyak nggak apa-apa, sementing ABG terus. Baru mengakhiri masa lajangnya. Apa alasannya, Pak? Ya pengennya ya Pak suami muda terus ya teman-teman. Saya menikah itu cuma karena harta. Punya Gusti Allah ya udah. Ya. Gak usah ngarang-ngarang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Perkenalkan, kita adalah keluarga atau pasangan suami istri yang berbeda usia ya Pak ya. Tapi tetap Oke. Oke teman-teman, karena banyak sekali yang bertanya dan juga saya sendiri mau bertanya kepada Pak suami, ini mau tanya jawab dengan Pak suami ya teman-teman. Wah, tuh. Siap Pak? Disiap-siap no. Disiap-siap. Ini real ya teman-teman. Pak suami nggak tahu apa yang akan saya tanyakan, nggak saya kasih lihat. Ini saya sudah bikin contekan, ini sudah saya tulis di sini semuanya. Oke, yang pertama. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya. Matur suwun. Pertanyaannya, Pak suami dan ibu istri menikah itu dijodohkan atau gimana? Pertanyaannya dijawab Pak suami. Wah, berat. Gimana Pak? Dijodohkan enggak? Terus apa nah? Maksa juga enggak? Enggak, ya. Ngerayu juga enggak? Ya, jadi gini ya teman-teman. Kita Ya. menikah itu real, kita saling mencintai ya Pak ya. Oke. Saling mencintai, tidak ada paksaan dan juga tidak ada Kepepet. ya pokoknya kita saling mencintai ya. Alami. Natural. Yang kedua, pertama kali ketemu di mana? Di mana Pak? Ketemunya di rumah Pak Kiai. Ya, bertemunya pertama kali kita bertemu itu di rumah kakaknya Pak suami ya teman-teman. Tapi kan ceritanya panjang, nggak cukup. Iya, nanti dibikin video sendiri ya teman-teman kalau bercerita tentang itu. Pokoknya kita awal mula bertemu itu di rumah kakak Pak suami. Terus yang mencintai lebih dulu itu siapa? Pak suami. Bareng. Rasa bingung-bingung. Pak suami. Bareng. Enggak ya teman-teman. Terus selanjutnya kita menikah selisih berapa tahun? Sekitar 30 tahun lebih. Yang jelas 30. sekitar 32 ya. Ya, 32. 32 tahun kita selisih. Terus sekarang bapak suami umur berapa? Ada yang tahu? Ada yang tanya. Bapak suami umur berapa? Apa umur Kak? Ya, bapak suami sekarang umur berapa? Sekarang masih muda. Berapa? Sekarang baru 58. Nih, Pak suami sendiri ya teman-teman yang menjawab. Sekarang Pak suami umurnya 58. Saya kira kemarin malah masih 57. Ternyata sekarang 58. Dikorupsi. Ya pengennya ya Pak suami muda terus ya teman-teman. Umur banyak nggak apa-apa, sementing ABG terus. Nah ini jawabannya teman-teman. Sekarang ibu istri umur berapa? Sekarang besok pas tanggal 3 April saya genap umur 26. Hah? 26 tahun. Dari 46. Saya buat tua-tua kan. Ben bangun. Terus ada yang tanya lagi di komentar ya teman-teman. Pak suami itu duda atau apa? Kalau duda cerai mati atau cerai hidup?
Pak suami yang menjawab. Ah, jelas bujang ting-ting. Bujang ting-ting. Bujang ting-ting. Ya, belum pernah menikah ya teman-teman. Pas menikah, Pak suami umur berapa dan ibu istri umur berapa? Pak suami umur berapa? Umur 52. Umur 52. Pak suami menikah dengan saya itu umur 52. Mengakhiri masa bujangnya itu 52 ya. Dan ibu istri umur berapa? Ibu istri masih umur 20 tahun. Usia pernikahan kita sudah berapa tahun? Sudah atau hampir Pak? Sudah 6 tahun. Dan kita sudah dikaruniai 2 pangeran kecil yang telah melengkapi keluarga kita, yaitu Mas Arsya dan Dek Danis, yang jaraknya itu 3 tahun ya Pak. 3 tahun sudah punya 2 pangeran kecil. Apa alasan Pak suami sampai umur 52 tahun baru mengakhiri masa lajangnya? Apa alasannya Pak? Saya juga pengen dengar. Ya gitu. Kok orang ngerti wis diceritain? Ya kan sendiri, ini kan semuanya. Ya betah membujang. Bujang. Bebas. Bebas. Apa alasan ibu istri mau menikah dengan Pak suami? Saya jawab sekarang ya Pak. Harus itu. Iya. Apakah Bapak sudah pernah saya ceritain? Sudah. Sudah. Ya kalau sudah gimana ceritanya? Lali. Ya, apa alasan saya mau menikah dengan Pak suami? Jadi alasannya itu cukup simpel ya teman-teman, yaitu takdir yang telah menjodohkan kita. Soalnya apa? Dulu pas waktu kita itu sebelum menikah pernah tinggal satu atap dengan Pak suami. Kita belum menikah itu sudah pernah tinggal satu atap ya Pak. Mondok. Pak suami kerja, saya sekolah. Jadi tinggal satu atap di rumah kakak suami saya. Jadi sekarang menjadi kakak ipar saya. Terus pesantren di rumah kakak yang jadi kiai. iya, saya di sana itu sekolah di rumah kakak suami saya yang beliau itu adalah bapak kiai besar atau pengurus Ketua yayasan sekolahan saya ya sekolah teman-teman. besar. Tapi beliau sekarang sudah meninggal dan mudah-mudahan ditempatkan di sisi yang baik dan semua amal perbuatannya diterima dengan baik, ditempatkan di surganya, amin. Dan next selanjutnya, pas saya tinggal satu atap itu selama 2 tahun ya Pak, selama 2 tahun, maaf suara motor ya teman-teman, Enggak piye-piye. selama 2 tahun tapi kita nggak ada rasa atau gimana, itu nggak ada sama sekali. Tapi kenapa setelah saya keluar atau sudah pulang ke rumah saya sendiri itu kayak didekatkan, kayak apa ya Pak? Oh, kan anak gosip, anak fitnah kayak no. Iya, ada gosip katanya saya pulang itu gara-gara Takut. godain Pak suami, di apa jenenge Pak, dioyak-oyak atau pokoknya Dikejar-kejar. iya dikejar-kejar Pak suami. Padahal itu tidak sama sekali. Saya keluar dari rumah kakak ipar saya Itu atau kakak pas Om Bambang iya. merantau. Dan waktu itu Pak suami itu pas di rumah sini ya teman-teman, di rumah Demak ini Pak suami di sini, saya pulang. Iya, masih ngurusin kerjaan. Jadi kayak ada isu-isu seperti itu. Setelah saya mendengar seperti itu, saya Apa kayak SMS? telepon. Pertama kali saya menghubungi Pak suami itu telepon Pak suami. Saya minta maaf, saya pamit dengan Pak suami
dan nggak taunya kenapa, pokoknya Pak suami mau menjelasin, mau tanya kepada orang tua saya, mau tanya sendiri dengan saya, apa benar kalau kamu pulang itu gara-gara saya merasa, pokoknya Pak suami dulu merasa gimana Pak? Ya, cemar nama. Iya, tercemar kayak gitu ya teman-teman. Padahal itu yang saya kenal, Pak suami itu nggak pernah yang namanya godain cewek atau ngeledekin cewek-cewek yang di sekolah di situ. Itu saya selama 2 tahun belum pernah, atau saya yang nggak tahu atau gimana Pak? Emang ya nggak pernah ya Pak? Saya mencintai Pak suami itu karena beliau itu tidak membeda-bedakan, mau bergaul dengan siapapun, dan baik. Maksudnya baik itu sama teman-teman aku juga baik, di sana itu baik. Pokoknya sama kakak-kakak atau mbak-mbak yang di rumah Bapak Ketua Yayasan atau kakak Pak suami ini, Pak suami ini baik, pokoknya mau menghargai semuanya kayak gitu. Klarifikasi. Iya. Ben namanya nggak cemar. Pak suami mengklarifikasi, beliau datang ke rumah bapak saya. Sampai nanya di Google Map nggak ada. Saking terpencilnya kampung halaman saya ya teman-teman. Di peta Blora nggak ada. Sampai saya yang jemput, pokoknya jemputnya sudah jemput, tapi Pak suami bingung ya teman-teman, ini arahnya kemana, ini kok jalannya seperti ini bener apa enggak, kayak gitu. Jadi saya yang menjemput Pak suami di tengah perjalanan. Malah kompak. Iya. Ternyata pas sampai rumah itu malah kompak banget dengan bapak saya atau orang tua saya. Itu gimana ya, ngobrolnya juga nyambung, terus apa Pak? Ya bercanda Ya pokoknya yang orang tua saya juga welcome gitu. yang tadinya galak. Iya, bapak saya kan terkenal galak, pokoknya saya pas waktu itu sudah bilang sama Pak suami, saya bilang dulu waktu itu saya panggilnya itu Om. Saya bilang kayak gini, Om, kamu berani kesini, soalnya bapakku itu terkenal orangnya itu kereng, apa Pak, kereng, galak, keras. Pokoknya itu suka marah. enggak suka marah. Pokoknya itu nggak bisa dibaca, nggak bisa tebakannya nanti kalau datang itu gimana, apa responnya kayak gimana. Saya waktu itu juga deg-degan, juga takut gitu. Senyum, salaman. Iya. Kan sendirian datangnya, Mbak. Iya. Nggak bawa temen. Niatnya bener kok. Niatnya itu ya pokoknya mau mengklarifikasi gitu aja teman. Nah, Nggak ada niatan lain. Waktu itu kita juga belum ada rasa apa-apa ya Pak ya. Mungkin kalau Pak suami sudah ya teman-teman. Mungkin. Sudahnya itu ketika baru ketemu bapaknya. Oh gitu. Sebelumnya? Oh lah. Tapi anak-anak belakang itu pada ngebaca kok Pak. Ngebaca. Pada ngebacanya itu kayak gini. Kamu itu disukain sama Om Bambang. Nah, paling udah cemburu. Bilang kayak gitu. Terus saya waktu itu kan masih kecil ya. Jadi nggak ngerespon. Masa sih? Enggak ah. Yo bercanda biasa, saya bilang gitu. Sama kamu juga baik, saya bilang gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, yang namanya jodoh itu ya mau sejauh apapun kita pasti akan dipertemukan kembali. Karena apa Pak suami datang kembali lagi ke rumah orang tua saya? Karena ada satu pekerjaan yang harus Pak suami datang ke desa saya, ya Pak. Ya betul.
Pak suami datang kembali itu gara-gara Pak suami alhamdulillah mendapatkan proyek masjid. Masjid saya waktu itu masih kayu, masih masjid kuno dan mau direnovasi, mau dibongkar total, mau dibangun, mau dibikin masjid yang kekinian pokoknya. Dan akhirnya itu panitia nggak tahu itu memang sudah jalannya atau gimana, saya juga nggak tahu. Maaf ya teman-teman, kepotong. Ini Dek Danis tadi bangun nangis, jadi kita nggak dengar tadi. Nggak apa-apa, kita terusin lagi ya Pak ya. Oke. Memang sudah jalannya atau gimana saya juga nggak tahu. Panitia atau takmir masjid, yo Pak takmir yo panitia. Ya seperti itu. Iya, takmir panitia. Pokoknya itu melihat rancangan Pak suami pertama kali di desa saya itu masjidnya itu terkenal bagus, terkenal gede, ya lumayan lah ya Pak. Jadi panitia itu mensurvei masjid-masjid itu dan akhirnya bertanya siapa arsiteknya dari mana. Terus akhirnya ternyata Pak suami adalah arsiteknya. Jadi itu mungkin sudah jalannya kita dipermudah atau iya Pak? Ya ngono kuwi. Ben gampang apel. Iya, gampang apel. Soalnya kan mau nggak mau itu kan Pak suami datang. Pak suami ini adalah perancang atau Ngono wae. perancang masjid, rumah-rumah kayak gitu. Pak suami itu alhamdulillah pekerjaannya seperti itu. Jadi beliau itu sering mampir ke rumah orang tua saya, ke rumah kakak kandung saya, ke rumah kakak kandung saya itu. Iya, kakak kandung saya itu rumahnya dekat sama masjid, depannya itu rumah kakak kandung saya. Jadi kalau ada rapat atau apa itu piye ya Pak? Ya ngono kuwi di rumah. Ya di rumah kakak kandung saya kayak gitu. Jadi kita kayak lebih didekatkan. Soalnya waktu itu saya juga pokoknya kita dipermudah lah untuk menjalani hubungan kita kayak gitu. Dan waktu itu saya juga sholat, saya meminta, saya berdoa kalau memang beliau itu jodohku maka dekatkanlah, kalau memang beliau itu bukan jodohku maka jauhkanlah. Saya berdoanya setiap habis sholat saya seperti itu terus. Ternyata beliau adalah jodohku. Terima kasih Pak. Bareng-bareng. Nah, terus ada pertanyaan lagi Pak. Saya menikah itu cuma karena harta. Menurut Bapak gimana? hartanya Bapak nggih. Hartanya nih motor kredit. Saya jelasin di sini ya Pak ya. Kalau saya menikah dengan Pak suami itu cuma karena harta, mungkin nggak sampai saat ini saya masih dengan Pak suami. Apa Pak suami pas waktu di bawah saya meninggalkan Pak suami? Pernah Pak suami nggak ada proyek sama sekali selama 1 tahun Pak. Ya, selama 1 tahun itu Pak suami nggak ada proyek sama sekali, sampai motor kejual, ada anting, ada gelang, belum punya gelang ya. Lah, kan tau kowe. Loh, ben iku real ngono lho Pak. Ngene. Tapi Nih Ini. Celok deh. ini ada yang mau minum air ya, saya terusin aja sendiri, gak apa-apa. Kalau saya hanya menikahi dengan Pak suami itu karena harta, nggak mungkin sampai saat ini. Mungkin kalau saya mau menikah dengan pria itu karena harta, mungkin saya sudah menikah dari dulu. Soalnya apa?
Soalnya saya dulu itu juga pernah mau dinikahin dengan kakak ipar saya sendiri. Kakak ipar saya sendiri itu malah beliau itu juga sudah pegawai negeri, sudah PNS gitu. Pokoknya kehidupannya itu sudah cerah, sudah di depan mata, sudah enak. Tapi kan kita nggak jodoh, saya juga nggak cinta, mau dipaksa seperti apa? Kita namanya jodoh itu nggak ngerti ya teman-teman. Jadi untuk para kalian-kalian atau teman-teman semua di sana yang berpikir kalau saya mau menikahin Pak suami itu karena harta, itu menurut Bapak gimana? Salah besar ya. Maunya karena tenaga. Tenang ya. Ya karena saya menikah dengan Pak suami, kita berjodoh dan takdir. Saya percaya dengan takdir, kalau takdir itu ada ya. Jadi Ya, wong beriman punya Gusti Allah ya udah. ya, Gak usah ngarang-ngarang. iya. Alhamdulillah Pak suami itu yang ngomong saya, mendidik saya, pokoknya saya menjadi lebih dewasa kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Yang mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya Pak ya. Oke. Ditulis di kolom komentar, insya Allah nanti kita akan menjawab di konten selanjutnya. Oke, terima kasih, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ngantuk.